Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari kita scrolling media sosial, tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah akhlak kita sesuai dengan ajaran Islam saat berkomentar? Perkenalkan, nama saya Gita Ramadhani, NPM 25110100097, kelas M. Pada video UAS Ilmu Pendidikan Islam ini, saya akan menyampaikan materi berjudul Pendidikan Akhlak di Era Media Sosial. Untuk memahami akhlak di media sosial, kita mulai dulu dari dasar. Apa itu pendidikan Islam? Pendidikan Islam adalah proses membimbing manusia agar menjadi hamba Allah yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Proses ini tidak hanya mengajarkan apa yang benar, tetapi juga bagaimana cara hidup yang benar. Dalam pendidikan Islam, terdapat 3 konsep penting. Yang pertama ada tarbiyah, yaitu mengembangkan potensi dan membentuk kepribadian. Yang kedua ada taklim, yaitu memberi pengetahuan atau proses transfer ilmu. Yang ketiga ada ta'dib, yaitu menanamkan adab atau akhlak. Nah, 3 konsep inilah yang menjadi pondasi saat kita menghadapi dunia modern, termasuk dunia digital yang penuh kebebasan dan tantangan. Setelah mengetahui pengertiannya, kita masuk ke tujuannya menurut para ahli. Menurut Al-Attas, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan adab. Menurut Al-Ghazali, pendidikan bertujuan mendekatkan manusia kepada Allah dan memperbaiki akhlaknya. Menurut Ibn Khaldun, pendidikan membentuk karakter sosial yang baik. Jadi tujuan-tujuan ini sangat relevan dengan kondisi media sosial saat ini, di mana banyak terjadi fenomena seperti komentar kasar, hoax, flexing, hingga perundungan digital atau yang sering kita kenal sebagai cyberbullying. Artinya, pendidikan Islam memiliki tujuan besar untuk menjaga manusia, termasuk dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Karena itu, kita lanjut pada hal yang sangat penting, yaitu pembentukan adab. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 53, "Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik." Ayat ini terlihat sederhana, tetapi sangat kuat. Kita diperintahkan berkata baik, bahkan ketika tidak terlihat, termasuk saat menulis komentar di media sosial. Contoh, jika kita melihat konten yang tidak kita suka, kita bisa diam saja daripada menulis kata-kata menyakitkan. Contoh lain, jika menerima informasi, kita tabayun dulu sebelum menyebarkan. Sebelum apa-apa itu share, dan share. Terus ada contoh, jika mendapat provokasi, kita tahan jari agar tidak membalas dengan emosi. Inilah yang disebut akhlak digital. Satu komentar kita bisa menguatkan orang atau justru sebaliknya, menghancurkan mentalnya. Namun, membentuk akhlak digital tidak mudah. Ada banyak tantangan yang muncul. Beberapa tantangan besar adalah cyberbullying. Banyak pengguna merasa bebas menghina, merendahkan, atau mencaci. Ada juga hoaks dan fitnah. Nah, informasi palsu ini menyebar cepat tanpa tabayun, bisa berdosa. Yang ketiga, ada budaya flexing atau pamer berlebihan, itu menguatkan sifat sombong dan iri. Terus ada konten tidak mendidik. Nah, biasanya itu konten viral sering tidak punya nilai moral. Sangat disayangkan, bukan? Yang kelima, ada kurangnya adab dalam berdiskusi. Orang mudah marah, mudah mencaci, dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. Karena tantangan ini semakin nyata, pendidikan Islam harus memberikan solusi. Ada 3 kata kunci dalam akhlak digital. Namanya 3T. Tabayun, yang artinya cek kebenaran informasi sebelum dibagikan. Yang kedua ada tahan lisan. Sekarang bentuknya adalah tahan jari untuk tidak berkomentar yang buruk.
Terus yang ketiga ada teladan. Di sini guru dan orang tua menjadi contoh bagaimana bersikap bijak di dalam media sosial. Selain itu, ada banyak contoh, yaitu mengajarkan literasi digital Islami, membiasakan adab digital, mengajak peserta didik membuat konten positif, terus menghubungkan akhlak dengan aktivitas sehari-hari. Dari semua pembahasan ini, ada satu kesimpulan penting. Di era media sosial, akhlak adalah benteng utama yang menjaga diri kita dari perilaku yang merugikan. Melalui pendidikan Islam, dengan tarbiyah, taklim, dan ta'dib, kita dibimbing agar tetap beradab, berkata baik, dan berhati bersih, meskipun berada di dunia digital. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.